Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan program unggulan pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Wakil Presiden. Hal itu disampaikan dalam pidato nota keuangan Prabowo Subianto Jumat siang. Presiden mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis hingga 335 triliun rupiah di tahun 2026. Prabowo mengatakan hingga saat ini jumlah penerima program MBG mencapai 20 juta orang. Program unggulan lain seperti cek kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, dan sekolah rakyat juga dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026 mengedepankan 8 prioritas. Berikut 8 agenda prioritas Prabowo tersebut. Pertama adalah ketahanan pangan, fondasi kemandirian bangsa. Pemerintah targetkan swasembada pangan, terutama beras, jagung, untuk jaga kestabilan harga, memakmurkan petani, dan sejahterakan nelayan. Kedua, ketahanan energi menuju energi bersih dunia. Prabowo memiliki target mencapai 100% pembangkit listrik dan energi baru terbarukan dalam 10 tahun atau lebih. Ketiga, pembangunan generasi unggul melalui program MBG. Program ini ditargetkan jangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil dan balita, serta berdayakan UMKM, petani, nelayan, dan peternak. Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM unggul. Fokusnya pada meningkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan sediakan beasiswa. Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pemerintah akan menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi desa, kelurahan untuk hidupkan perekonomian rakyat. Pemerintah bentuk 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Ketujuh, pertahanan semesta untuk kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alat utama sistem pertahanan, perkuat komponen cadangan, dan berdayakan industri strategis nasional. Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. APBN akan berfungsi sebagai katalis sementara dan antara dan swasta diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hari ini resmi melantik Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri. Pelantikan Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri dilangsungkan di ruang rapat utama Mabes Polri dengan dihadiri seluruh pejabat utama Mabes Polri. Komjen Dedi sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawas Umum atau Irwasum Polri. Dalam acara ini, Komjen Dedi juga secara resmi menyerahkan jabatan Irwasum kepada Kapolri. Pemirsa, pernyataan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang samakan pajak dengan zakat dan wakaf dinilai keliru dan menyesatkan. Pernyataan tersebut juga dituding mempolitisasi agama demi penuhi kebutuhan negara lewat pajak dari rakyat.
Pidato Menteri Keuangan Sri Mulyani menyamakan kewajiban bayar pajak sama seperti menunaikan zakat dan wakaf tengah mencuri perhatian. Pernyataan Menko itu dinilai dapat menjelakakan pemahaman hingga dituding sebagai politisasi agama. Sebelumnya dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Sri Mulyani menekankan bayar pajak sama mulianya dengan membayar zakat dan wakaf. Menggunakan zakat, wakaf, pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini, tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Sri Mulyani juga menjelaskan dalam konteks kebijakan fiskal, pajak yang dibayarkan masyarakat kembali ke masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti program pelindungan sosial, sekolah rakyat, hingga subsidi pupuk untuk petani. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Megawati Soekarno Putri menceritakan pengalamannya saat mendidik anggota Paskibraka. Menurut Megawati, anggota Paskibraka harus memiliki jiwa nasionalisme dan paham Pancasila. Memang karena saya menjadi pengawasnya dari dulu, karena saya pernah juga ikut Paskibraka tahun 63, jadi saya tahu cara dididiknya dan lain sebagainya, supaya anak-anak bangsa ini memang tahu yang namanya Pancasila, yang namanya kebangsaan, yang namanya nasionalisme, dan dengan seperti itu nantinya mereka akan menjadi yang namanya Purna Paskibraka, akan di testing lagi, karena setelah itu akan masuk yang saya telah dibuat, yaitu tempat namanya Duta Pancasila. Karena banyak sekali sekarang orang yang tidak mengetahui sejarah yang namanya Republik Indonesia, yang anak-anak muda apalagi. Sementara itu pemirsa, sebanyak 38 putra-putri terbaik dari kawasan Penajam Pasir Utara resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di Ibu Kota Nusantara oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. 38 Paskibraka siap menjalankan amanah mengibarkan merah putih pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Plaza Seremoni IKN besok. Proses pengukuhan ini berlangsung di kawasan Nusantara. Basuki Hadi Mulyono yang bertindak sebagai pembina upacara memimpin jalannya prosesi pengukuhan disertai penyematan lencana sebagai simbolis kepada pemimpin upacara sebagai tanda resmi keanggotaan Paskibraka tahun 2025. Pemirsa, sebuah hadiah istimewa dipersiapkan pihak Belanda untuk Ibu Kota Nusantara jelang HUT ke-80 RI. Hadiah ini merupakan karya kolaborasi sejumlah seniman dari Indonesia dan Belanda. Jelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Art in Motion menyiapkan kado unik dari Belanda untuk Indonesia. Melalui Kedutaan Besar Indonesia dan Belanda, sejumlah mahasiswa dari kedua negara berkolaborasi menghasilkan karya seni. Tahun ini mereka mempersembahkan karya seni berjudul Masa Depan yang melambangkan peluang baru. We are here, the Foundation Art in Motion is here to hand over a gift which is called Masa Depan Future. So we're wishing you and this wonderful, promising new city, IKN, a great future and all the best. Rencananya karya seni yang menjadi jembatan kebudayaan Indonesia-Belanda itu akan diluncurkan dalam peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara 17 Agustus besok.
Dan kami sedang mempersiapkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 berupa beberapa rangkaian acara termasuk renungan malam pada malam hari ini di Taman Kusuma Bangsa, dan besok upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN yang akan berlangsung di pagi hari, sore hari penurunan bendera, dan malam hari ada pesta rakyat. Sejak 2023, Art in Motion berkontribusi jaga hubungan baik Indonesia-Belanda melalui seni, budaya, dan pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, suasana kemeriahan di berbagai pelosok tanah air tak hanya diisi lomba-lomba tradisional, tapi juga hiburan dari warga. Bukan warga Indonesia kalau tidak kreatif mengadakan lomba. Terinspirasi dari acara Benteng Takeshi, bapak-bapak ini semangat menembak lawannya dengan pistol air. Tembak Pak, tembak. Ada usaha yang tidak dihargai, kalau ini usaha yang salah arah. Aksi lucu terjadi saat seorang anak TK justru semangat membantu lawan mengalahkan timnya sendiri. Gak apa-apa, yang penting niatnya ya Dek ya. Ini disambut antusias warga karena mengenakan baju ala Presiden Prabowo Subianto saat mengikuti Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang bikin warga tambah gemas, ia juga ditemani para pengawal-pengawal mini. Lucunya, semoga besok juga bisa jadi pemimpin ya Dek. Beragam lomba digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggelar lomba menarik mobil pemadam kebakaran sebesar atau seberat 7 ton sejauh 30 meter yang diikuti peserta sebanyak 10 orang. Keseruan lomba menarik mobil damkar yang digelar di halaman kantor Satpol PP Banyumas. Setiap tim yang terdiri dari 10 orang ini harus beradu cepat menarik mobil damkar seberat 7 ton sejauh 30 meter. Sebanyak 8 tim, mereka harus menarik mobil damkar dengan waktu tercepat. Meski berat, mobil damkar yang berisi air sebanyak 5.000 liter ini tidak membuat para peserta ini putus asa. Mereka dengan cepat dan semangat berusaha menarik mobil damkar hingga ke garis finish. Bahkan para peserta ini tidak hanya anggota Satpol PP pria saja, namun anggota Satpol PP wanita juga ikutan. Mereka berbaur dengan peserta pria di kelompoknya dan harus bersusah payah menarik mobil damkar. Meningkatkan kekompakan, sinergitas, kerjasama, dan juga saling menghargai di antara anggota dan teman semua. Jika menang, para peserta akan mendapatkan hadiah uang pembinaan dari Kepala Satpol PP Banyumas. Wah, luar biasa. Semangat ya Mas dan Mbaknya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayubi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom pemirsa. Takut ditagih royalti, pengelola bus stop putar lagu dan musik selama perjalanan. Kebijakan ini diambil supaya pelanggan tidak terbebani biaya royalti dalam tarif tiket. Polemik royalti musik di ruang publik komersil terus bergulir. Jika beberapa waktu lalu para pelaku usaha kafe dan hotel yang mulai resah, kini menjalar ke pelaku usaha jasa transportasi. Kini penumpang bus akan merasakan suasana berbeda saat perjalanan.
Pasalnya, manajemen MUS mulai hentikan layanan musik atau lagu dampak aturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik di angkutan umum termasuk bus. Melalui media sosial Instagram, salah satu pelaku usaha jasa transportasi ungkap sementara waktu tidak lagi memutar lagu. Hal ini dilakukan supaya tidak membebani pelanggan dengan komponen biaya royalti di dalam tarif tiket bus. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersil wajib bayar royalti. Ruang komersil yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wahana Musik Indonesia atau WAMI ungkap kewajiban bayar royalti 2% atas penggunaan musik di acara hajatan seperti resepsi pernikahan. Hal tersebut menuai respon dari sejumlah musisi, salah satunya Bagus Netral. Musisi Bagus NTRL turut menanggapi kewajiban pembayaran royalti musik pada acara pernikahan. Dengan gaya khasnya, Bagus mengkritisi kebijakan tersebut lewat lagu yang diciptakan secara spontan. Selain itu, dia juga mempersilahkan para penyanyi membawakan lagu ciptaannya tersebut di berbagai acara. Royalti mana royalti gue? Royalti mana royalti gue? Gini-gini aja. Sebelumnya, Head of Corporate Communication and Membership WAMI, Robert Mulia Raharja menegaskan, musik live yang tidak menjual tiket seperti pernikahan tetap dikenakan royalti, yakni 2% dari biaya produksi musik. Pembayaran royalti disalurkan ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dengan disertakan daftar lagu yang digunakan. Selain itu, WAMI juga menjelaskan meski acara pernikahan bersifat pribadi, pemanfaatan musik tetap dikategorikan sebagai penggunaan karya cipta yang harus dihargai secara ekonomi. Besok Indonesia akan kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 800 ton ke Gaza, Palestina. Nantinya 800 ton bantuan kemanusiaan ini akan dikirim melalui penerjunan via udara. Pada tahun 2024, Indonesia berhasil mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina melalui via udara atau airdrop dengan pesawat Hercules milik TNI AU. Bantuan kemanusiaan ke Gaza yang diterjunkan ini berupa paket bantuan sebanyak 20 paket seberat 160 kg. Pada tahun 2025 ini sekaligus merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia akan mengirimkan 800 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina dengan melalui jalur darat dan udara besok. Nantinya 80 ton bantuan akan segera dikirimkan melalui udara dengan pesawat Hercules C-130 milik TNI AU. Sudah sebulan lebih Israel memberlakukan jeda pertempuran di 3 lokasi di Gaza setelah ditekan dunia internasional akibat 2 juta warga Gaza menderita kelaparan akut. Dalam operasi kemanusiaan ini, 10 negara secara berkala menerjunkan bantuan ke Gaza seperti Yordania, Spanyol, Italia, Uni Emirat Arab, dan disusul Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Gaza kembali mendapatkan bantuan kemanusiaan dari Uni Emirat Arab. Bantuan makanan yang dikirimkan bekerja sama dengan beberapa negara Eropa dan Asia. Stok bantuan kemanusiaan kembali disiapkan untuk dibagikan ke warga Gaza. Kotak-kotak ini merupakan bantuan kemanusiaan ke-72 Uni Emirat Arab. Mereka menamakan operasi Kesatria-Kesatria 3 terbang ke jalur Gaza dan menjatuhkan bantuan agar bisa diterima para pengungsi. Warga yang sudah menanti kedatangan bantuan langsung bergegas mengambilnya. Salah satu warga Gaza menyampaikan ucapan terima kasih. نشكر دولة الإمارات والعاملين عليها وكله يا عمي كله خير من عندكم خير. Uni Emirat Arab memberikan bantuan kepada warga Gaza bekerja sama dengan negara-negara lain seperti Yordania dan bermitra dengan Jerman, Italia, Belgia, Prancis, dan Singapura. Bantuan ke-72 kali ini menambah jumlah total bantuan Uni Emirat Arab, yaitu 3.972 ton makanan dan pasokan penting.
Semangat hidup warga Gaza tak akan terhenti dengan dentuman bom Israel. Seorang pemuda Gaza yang diamputasi memiliki harapan bisa bermain dan belajar lagi. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom, hari ini temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Sesaat lagi rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Seorang anak Palestina korban mortir tentara Zionis Israel harus mengalami amputasi di bagian tangan dan kakinya. Samir namanya. Anak berusia 11 tahun ini kondisi kesehatannya terbilang buruk, namun ia berbagi harapannya untuk masa depannya yang lebih cerah. أنا كنت ألعب في الغرفة على الجوال فجأة خشت طيارة مسيرة فجرت حيلها لقيت حالي في مستشفى الشفاء صحيت بعد 12 ساعة من العمليات لقيتهم بطرين إيدي ورجلي وعندي كسر في جمجمي وصابات في كل أنحاء جسمي أنا بقول للعالم نفسي أركب طرف عشان أتعلم ألعب أروح على المدرسة أمارس حياتي لحالي. الإصابة غيرت حياتي. أنا أول كنت أطلع ألعب مع الأولاد أكتب هلقيت أنا قاعد على الفرشة بعرفش ولا ألعب ولا أقف ولا أكتب أهل اللي بقوموا فيه. حلمي إني أركب طرف عشان ألعب وأتعلم أروح على المدرسة وألعب كورة مع الأولاد. Samir menjadi korban kekejian tentara Israel dengan mendapatkan serangan drone pembawa bom. Rumah Samir terbakar dan Samir saat itu berada di dalam kamarnya sedang tertidur. Menurut Badan Data Perserikatan Bangsa-Bangsa, rata-rata 10 anak kehilangan satu atau kedua kakinya setiap hari di Gaza. Sementara itu, sejak serangan Israel Oktober 2023 lalu, sebanyak 61.722 warga tewas dan 154.525 orang luka-luka.